Paulus ketika melihat tubuhnya Adam menjauh jatuh dalam dosa, kalau dia tidak punya konsep tubuh kemuliaan Kristus yang sudah dibangkitkan tersebut, dia akan mengatakan tubuhnya Adam sangat-sangat mulia. Tapi sekarang ketika dia melihat ke dalam tubuh kebangkitannya Kristus, dia mengatakan semulia-mulianya tubuhnya Adam itu tetap hina. Ketika Kristus sudah datang, maka yang lama itu harus berhenti. Karena saya mau tanya dalam hidup saudara, pengharapanmu itu Kristus plus cara-cara yang lama, cara-cara dunia, atau hanya Kristus? Saudara, hari ini saya akan melanjutkan eksposisi daripada surat Ibrani. Mari kita membuka Ibrani pasal yang ke-8. Ibrani pasal yang ke-8 ini sudah berpuluh-puluh kali kita memikirkan mengenai surat Ibrani. Minggu ini kita akan masuk dalam kali yang ke-46, kita mengekspos surat Ibrani. Ibrani pasal yang ke-8, hari ini kita akan membaca bertanggapan dari ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-13. Ini bagian kedua daripada surat Ibrani pasal yang ke-8 ini. Saya akan membacakan ayat ke-7, setelah membacakan yang ke-8 dan seterusnya sampai dengan ayat yang ke-13. Kita akan bertanggapan dan inilah firman Tuhan bagi kita pada sore hari ini. 7. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. 8. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku, dan aku menolak mereka. Demikian firman Tuhan. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya, atau sesama saudaranya dengan mengatakan kenallah Tuhan, sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua. Dan apa yang telah menjadi tua dan usang, telah dekat kepada kemusnahannya. Saudara, kita membuka satu bagian Alkitab, yaitu di Yeremia pasal yang ke-31. Ibrani pasal 8 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat ke-12 itu mengutip Yeremia pasal 31 ayat yang ke-31 sampai dengan ayat 34. Mari kita membuka Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 34, kita akan membaca bertanggapan. Saya membaca yang ganjil, saudara membaca yang genap, tapi saudara jangan tutup kitab Ibrani. Coba saudara bandingkan Yeremia pasal 31 tersebut dengan apa yang dikutip oleh penulis Ibrani. Saudara lihat, ada perbedaankah? Samakah? Saudara perhatikan. Saya akan membacakan Yeremia pasal 31 ayat 31, saudara membaca 32 dan seterusnya sampai dengan ayat yang ke-34. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya di dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Saudara, Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 34 itulah satu-satunya bagian dalam perjanjian lama yang bicara mengenai perjanjian baru. Satu bagian dalam perjanjian lama yang sudah bicara mengenai suatu perjanjian baru yang akan Tuhan berikan bagi kaum Israel. Tapi bukan hanya itu saja, Yeremia pasal 31 ini yang dikutip oleh penulis Ibrani itulah bagian Alkitab perjanjian lama yang paling panjang,
yang dikutip di dalam perjanjian baru. Maka sangat unik sekali apa yang kita baca di sini, dan hari ini kita akan merenungkan mengenai bagian yang penting ini. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk semua berkat daripada Tuhan yang kami terima dalam hidup kami, bukan berkat-berkat jasmani, tapi berkat di mana walaupun kami hidup dalam dunia yang tidak menentu, dan pandemi COVID membawa mata kami melihat bahwa memang dunia ini tidak menentu. Tapi walaupun demikian ada berkat penyertaan Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami, dalam hidup istri, suami kami, dalam hidup anak-anak kami maupun orang tua kami. Ya Tuhan, kami mengaku bahwa kami adalah musafir-musafir yang memang tidak seharusnya melihat kepada dunia ini. Musafir yang hidup dalam dunia ini, yang masih terbatas oleh pergumulan kami dalam hidup dunia sementara ini. Tapi yang mata kami sudah tujukan kepada dunia yang akan datang. Bersyukur untuk keyakinan, untuk suatu hal yang Tuhan jaminkan pada kami, yaitu dunia akan datang tersebut. Ya Tuhan, kami mendoakan bagi mereka semua yang mungkin datang pada hari ini beribadah, baik itu di GRI Karawaci maupun yang beribadah melalui online streaming. Kami semua datang dengan pergumulan yang berbeda-beda. Engkaulah Tuhan yang mengetahui pergumulan kami. Manusia lain, bahkan orang yang duduk yang paling dekat dengan kami, mungkin tidak mengetahui tangisan apa yang keluar ketika kami berada di kamar kami yang tersendiri tersebut. Engkau mengetahui pergumulan kami. Ya Tuhan, dalam tangan Tuhan yang menciptakan kami, yang telah menebus kami dan sekarang menopang kami. Kami serahkan ibadah ini ya Tuhan. Kami meminta berkat melalui pemberitaan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara perhatikan dari sejak minggu lalu kita sudah bicara mengenai suatu hal yang sangat penting, yaitu mengenai keunikan daripada mediator atau imam besar yang kita miliki ini. Saudara perhatikan ada suatu kalimat yang mirip dari Ibrani pasal 7 dan Ibrani pasal 8. Perhatikan Ibrani pasal 8 ayat yang ke-6. Di sana dikatakan bahwa Kristus telah menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia. Atau terjemahan lain, dia adalah pengantara, mediator dari perjanjian yang lebih baik. Di sini sekali lagi penulis Ibrani mengatakan bahwa kita memiliki mediator, pengantara daripada suatu perjanjian yang lebih baik tersebut. Ini sangat mirip sekali dengan Ibrani pasal 7 ayat yang ke-22. Saudara perhatikan Ibrani pasal 7 ayat ke-22. Di sana dituliskan satu kalimat bahwa Kristus Yesus adalah jaminan daripada suatu perjanjian yang lebih kuat. Terjemahan lain, dia adalah suatu surety, jaminan, guarantor, yang menjaminkan kita, suatu jaminan surety daripada suatu perjanjian yang lebih baik. Jadi Kristus adalah mediator dan surety daripada perjanjian yang lebih baik. Westminster Confession of Faith bukan mengatakan Kristus hanya mediator saja. Orang Israel punya mediator-mediator. Mereka punya imam-imam besar. Tapi Kristuslah satu-satunya yang bisa menjadi mediator dan surety. Dua posisi yang hanya bisa dimiliki oleh Kristus. Ia adalah yang bisa menjadi pengantara dan penjamin daripada suatu perjanjian yang baru yang lebih baik tersebut. So, itu yang kita miliki. Kita bukan hanya memiliki suatu perjanjian yang lebih baik, yang lebih mulia daripada, yang lebih kuat daripada perjanjian yang lama. Tapi kita memiliki pengantara, kita memiliki imam besar, kita memiliki mediator yang lebih baik daripada sebelumnya. Saudara, saya minggu lalu sudah mengatakan ada 4 hal penting yang berbicara mengenai bagaimana Kristus itu menjadi mediator yang lebih baik, atau dalam bahasa daripada kata-kata Ibrani pasal 8 ayat ke-6, pelayanan yang dilakukan oleh Kristus itu jauh lebih agung. Itu Ibrani pasal 8 ayat ke-6. Kristus memberikan suatu pelayanan yang lebih agung daripada semua pelayanan-pelayanan mediator-mediator imam-imam besar sebelumnya daripada suku Lewi tersebut. Pelayanan daripada imam besar Kristus ini adalah pelayanan yang lebih agung, jauh lebih agung. Ada 4 hal yang saya katakan minggu lalu, dan mari kita mengingatkan diri kita dengan apa yang sudah kita terima minggu lalu. Yang pertama adalah fakta bahwa dia duduk. Ibrani pasal 8 ayat 1, saudara, kita baca di sana, imam besar inilah yang kita miliki. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk. Itu Ibrani pasal 8 ayat 1 sudah katakan, imam besar yang duduk. Saya sudah katakan kepentingan kata daripada duduk dalam konteks daripada penulisan kitab Ibrani ini. Penulis Ibrani membandingkan Kristus sebagai imam besar yang sudah duduk dengan imam-imam besar suku Lewi yang tidak pernah bisa duduk. Karena mereka terus-menerus harus
mempersembahkan korban bagi bukan hanya dosa umat, tapi dosa mereka sendiri. Mereka mempersembahkan korban-korban yang sebenarnya tidak bisa mengampuni dosa umat Tuhan. Nah, ini adalah suatu hal yang mengatakan bagaimana pelayanan mereka adalah pelayanan yang tidak pernah bisa selesai. Pelayanan mereka adalah pelayanan yang harus, di mana mereka harus melayani sambil berdiri. Tapi Kristus sudah duduk. Itu imam besar duduk itu suatu hal yang mengagetkan. Imam besar duduk dan menyatakan bahwa imam besar itu sudah selesai melakukan pelayanan yang sangat penting. Saudara, imam-imam dalam dunia ini, earthly priests, mereka mungkin bisa mengerti pergumulan kita, mereka bisa share, berbagi dalam penderitaan kita sehari-hari. Mereka mengerti penderitaan, karena mereka juga adalah manusia. Tapi mereka tidak ada satupun daripada mereka yang bisa transcend, yang bisa melebihi daripada seluruh penderitaan yang kita alami. Mereka sama. Mereka adalah imam besar yang mengerti penderitaan daripada manusia, karena mereka ada di dalam penderitaan tersebut. Tidak bisa transcend, saudara, tidak bisa keluar. Ada orang-orang yang bisa simpati dengan kita semua, dengan pergumulan kita, tapi tidak bisa overcome, menaklukkan kuasa daripada si dosa itu yang menguasai manusia yang sudah berdosa ini. Karena mereka juga adalah orang yang berdosa. Jadi saudara bisa melihat bagaimana imam besar yang dimiliki oleh orang-orang Israel, suku-suku Lewi tersebut, keturunan daripada suku Lewi, imam besar yang keturunan daripada Harun khususnya, itu tidak menjawab pergumulan hidup mereka. Mereka bisa bersimpati, mereka bisa berbagi dalam pergumulan mereka, tapi tidak bisa overcome pergumulan mereka. Tidak bisa transcend, melebihi daripada melihat di atas pergumulan mereka, tidak mungkin. Hanya Kristus yang akhirnya duduk dan itu menyatakan bagaimana dia sudah melakukan segala sesuatu dengan sempurna. Hal yang kedua yang saya bisa katakan bahwa imam besar Kristus sudah melakukan pelayanan yang jauh lebih agung adalah bukan hanya dia duduk selesai, tapi dia duduk di sebelah kanan takhta yang maha besar di sorga. Di sorga bahkan dikatakan dalam tulis Ibrani ayat yang kedua itu yang akhirnya bukan dibuat oleh tangan manusia, tapi dibuat oleh tangan Tuhan sendiri, yaitu kemah yang sejati, the true tabernacle, yang berada di sorga, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, tapi dibuat oleh tangan Tuhan sendiri. Saudara, Kristus duduk di takhta Allah yang maha besar. Dia kembali ke surga, dia bisa kembali ke surga. Bagi penulis Ibrani, bukan karena dia adalah anak Allah. Memang anak Allah berhak untuk bisa kembali ke surganya, dia adalah anak Allah. Tapi lebih daripada itu, Kristus kembali ke surga dalam pengertian penulis Ibrani, sebagai manusia, dia kembali ke surga. Sebagai manusia, semua manusia yang lain tidak bisa ke sana, tidak bisa masuk ke tempat maha kudus. Bahkan tempat maha kudus, tabernakel, kemah suci di dunia pun mereka tidak bisa masuk. Apalagi masuk dalam kemah suci yang sejati tersebut, tempat yang maha kudus. Itu tidak mungkin bisa masuk. Tapi Kristus masuk bukan karena dia adalah anak Allah, itu benar. Dia masuk karena dia adalah manusia yang tidak berdosa. Imam besar yang telah melakukan satu sacrifice, pengorbanan yang satu saja. Tapi sudah cukup untuk selama-lama, yaitu dirinya sendiri. Ntar penulis Ibrani nanti akan membicarakan hal ini lebih lanjut lagi mengenai pengorbanan yang demikian berbeda tersebut. Tapi saudara, duduk di sebelah kanan takhta yang maha besar itu bukan menyatakan bahwa Kristus menang sebagai raja, tidak. Itu konteks ketika dikatakan duduk sebelah kanan Allah yang maha besar, maha kuasa, itu memang bicara mengenai kemenangan sebagai raja, tapi ini khususnya kemenangan sebagai seorang imam. Kristus bukan hanya selesai duduk, dia mengklaim di atas kayu salib bahwa segala sesuatu yang dia kerjakan sudah genap. Itu hanya klaim daripada Kristus, tapi ketika dikatakan di sini dia duduk di sebelah takhta Allah yang maha besar di surga, itu bukan cuma Kristus yang klaim, bahkan Allah Bapa pun mengklaim pekerjaannya sudah tuntas. Ini kesaksian daripada Allah Bapa. Kesaksian dari pribadi yang lain, bukan cuma Kristus yang berkata di kayu salib bahwa segala sesuatu sudah genap, tapi sekarang Allah Bapa di surga itu menerima Kristus dan mengklaim bahwa apa yang sudah Kristus lakukan dari kayu salib itu sudah genap. Ini keselamatan yang totally tuntas. Maka daripada itu saudara lihat salib kita adalah salib yang tidak ada Kristus yang digantung. Tidak ada tubuh di atas salib tersebut. Mengapa? Karena Kristus sudah masuk ke surga dan tidak perlu keluar lagi, sudah tuntas. Minggu lalu saya katakan mengenai perbedaan perjamuan kudus Roma Katolik khususnya dengan Protestan dan khususnya dalam hal ini Reform, Calvinisme. Calvin mengajarkan perjamuan kudus yang demikian unik, di mana bagi Calvin tubuh Kristus, sifat manusia Kristus, natur manusia itu tidak perlu turun lagi.
Bagi orang Katolik, itu roti perjamuan kudus, itu menjadi tubuhnya Kristus. Cawan anggur tersebut menjadi darah Kristus. Luther di dalam argumentasi yang melawan doktrin perjamuan kudus yang salah daripada Roma Katolik, tetap terjebak dalam konsep yang sama. Bagi Luther tidak mungkin roti menjadi, itu tidak mungkin. Roti ya roti. Tapi kesalahan Luther dalam mengatakan bahwa roti tersebut juga pada saat bersamaan memiliki substansi daripada tubuhnya Kristus. Anggur tetap anggur, tidak menjadi darahnya Kristus. Anggur tetap anggur, tapi pada saat yang bersamaan bagi Luther, substansi darahnya Kristus ada bersama dengan anggur. Calvin mengatakan itu tidak lain dengan membawa Kristus turun lagi daripada surga. Sehingga dia harus dikorbankan lagi. Dia harus menjadi sacrifice lagi. Sifat daripada pembawa atau imam atau pendeta dalam teologi daripada Protestan yang melakukan sakramen perjamuan kudus, posisi mereka berdiri membelakangi jemaat atau menghadap jemaat, itu sudah merupakan pernyataan mengenai finalitas daripada apa yang Kristus lakukan. Itu dia sekarang sudah di surga, duduk, diterima. Apa yang dia lakukan sudah diterima oleh Allah Bapa. Maka kita di sini bukan sedang mempersembahkan daging, tubuh, dan darah Kristus lagi, enggak. Saya ketika melakukan perjamuan kudus memberitakan belas kasihan daripada Tuhan kepada jemaat. Saya menghadap saudara sekalian, saya mewakili Tuhan, memproklamasikan bahwa tanda atau tanda yang dilakukan pada saat itu menunjukkan kepada suatu hal yang sudah digenapkan secara tuntas. Kristus ada di surga. Bersyukurlah pada kita semua, Kristus itu sekarang sudah di surga, duduk di sebelah kanan daripada takhta, daripada Allah Bapa yang berkuasa di surga. Dia sudah berada satu kali masuk dalam tempat kudus. Terus Ibrani katakan, tidak perlu keluar lagi. Tidak perlu keluar lagi. Bahkan kalau kita mengatakan bahwa dia harus kembali dalam dunia ini, Ibrani pasal 8 ayat keempat mengatakan, sekiranya ia di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam. Tidak bisa. Dia sudah di surga. Hal yang ketiga kita pelajari yang menjadikan pelayanan daripada Kristus suatu hal yang demikian lebih agung, jauh lebih agung adalah fakta bahwa walaupun dia duduk di takhta yang maha besar, di sebelah kanan takhta yang maha besar di surga tersebut, dia tetap masih melayani. Tidak ada satu pun imam besar yang daripada suku Lewi yang bisa mengatakan bahwa mereka masih melayani sampai sekarang. Mereka mati. Mereka mati. Imam besar pun adalah imam besar yang berdosa yang harus dikuburkan. Tidak ada yang daripada mereka yang kita bisa katakan kita mendapatkan comfort, mendapatkan suatu penghiburan karena pelayanan mereka. Tidak ada. Mereka semua sudah mati. Maka hanya Kristuslah. Coba surah baca Ibrani pasal 8 yang kedua. Yang duduk di sebelah kanan, takhta yang maha besar. Dan yang melayani ibadah di tempat kudus. Dia masih melayani ibadah di tempat yang maha kudus tersebut. Itu suatu kekuatan bagi kita semua bahwa Kristus masuk ke surga. Ini bukan berarti bahwa dia tidak melakukan apa-apa lagi. Dia masih adalah mediatornya kita. Dia mediator antara kita dengan Bapa di surga. Dia mediator untuk selama-lamanya. Untuk semua orang di sepanjang zaman. Mediatornya adalah Kristus itu sendiri. Saudara, yang keempat, dan ini yang sangat penting sekali, penulis Ibrani mengatakan, ini menyatakan betapa luar biasanya Kristus, tapi tidak ada gunanya bagi kita semua. Betapa mulianya imam besar ini. Tapi kalau bukan menjadi milik kita, tidak ada gunanya. Ibrani pasal 8 yang pertama itu mengatakan, kita mempunyai imam besar yang demikian. Itu miliknya kita. Kristus yang demikian besar itu miliknya kita, itu punyaan kita. Saudara, ini suatu doktrin yang sangat penting sekali, yang menjadikan apa yang Kristus lakukan pribadi dan karya dia di kayu salib itu satu hal yang personal. Kalau tidak, saudara, itu semua menjadi satu hal yang tidak ada artinya. Saudara, dalam teologi daripada Calvin sangat mementingkan teologi doktrin union with Christ, yaitu persatuan umat percaya kepada Kristus, union with Christ. Itu mungkin bisa dikatakan center daripada doktrin soteriologi atau doktrin keselamatan daripada Calvin. Berbeda dengan Luther, perhatikan apa yang saya katakan. Luther bertanya, apa yang menjadi hal yang paling utama dan pertama di dalam ketika kita diselamatkan, atau peristiwa atau proses keselamatan kita. Bagi Luther, itu justification by faith, itu adalah yang paling utama dan yang pertama. Bagi Luther, kita sudah dibenarkan, justified di hadapan Tuhan, memungkinkan kita bisa disatukan kepada Kristus. Setelah kita disatukan kepada Kristus,
Maka Luther mengatakan kita baru bisa mendapatkan pengudusan. Maka saudara, ketika Luther ditanya manakah yang paling penting, pembenaran atau pengudusan, Luther kan mengatakan bahkan pembenaran itu lebih penting daripada pengudusan. Bahkan sedemikian pentingnya pembenaran. Kalau kita nggak dibenarkan oleh Allah, maka kita nggak mungkin disatukan kepada Kristus. Tidak ada union with Christ tanpa pembenaran. Itu doktrin union with Christ daripada orang-orang Lutheran, daripada Luther. Yang menjadi jenius pada Calvin mengatakan ketika ditanya, manakah yang lebih utama? Pembenaran atau justification atau sanctification, pembenaran atau pengudusan? Calvin katakan tidak ada yang lebih utama daripada kedua hal itu. Manakah yang pertama didapatkan oleh orang percaya? Calvin katakan tidak ada yang pertama. Lalu apa yang paling utama dalam hidup orang percaya? Calvin katakan kesatuanmu dengan Kristus. Kalau bagi Luther, pembenaran memungkinkan kita disatukan kepada Kristus dan itu memungkinkan kita dikuduskan. Calvin mengatakan tanpa kita disatukan kepada Kristus, tidak pernah ada pembenaran dan pengudusan. Kita disatukan kepada Kristus terlebih dahulu, kita mendapatkan kesatuan tersebut. Calvin katakan baru sekaligus pada saat yang bersamaan, tidak ada yang mana duluan, mana belakang. Pada saat yang bersamaan, kita menerima dua anugerah daripada Tuhan sekaligus. Pembenaran dan pengudusan. So, ini keunikan daripada doktrin union with Christ daripada Calvin. Calvin mengatakan yang paling penting adalah kita disatukan. Maka Calvin pernah mengatakan suatu kalimat di institut. Dia mengatakan selama Kristus tetap berada di luar kita dan kita terpisahkan darinya. Selama Kristus tetap berada di luar kita dan kita terpisahkan darinya. Maka semua yang telah diderita dan dilakukan Kristus bagi keselamatan umat manusia tidak berguna dan tidak bernilai bagi kita. Kalau kita tidak disatukan pada Kristus, sama Kristus itu di luar daripada diri kita, maka segala sesuatu yang Kristus lakukan di atas kayu salib tidak berguna, tidak bernilai bagi kita. Semulia-mulia yang Kristus lakukan tidak bernilai bagi kita, sampah kalau kita nggak disatukan. Maka di sini saudara sangat penting sekali apa yang dikatakan oleh penulis Ibrani di sini bahwa Kristus itu akhirnya menjadi imam besar yang kita miliki. Bukan cuma kita mengenal imam besar macam demikian, tapi kita memiliki imam besar yang macam demikian. Karena memang penulis Ibrani tidak bicara mengenai union with Christ pada Ibrani pasal yang ke-8 ini. Dan sana kan memang secara eksplisit penulis Ibrani bicara mengenai union with Christ di seluruh kitab Ibrani. Tapi kita bisa melihat bagaimana ketika penulis Ibrani mengatakan Kristus adalah imam besar yang kita punyai tersebut. Itu menyatakan dengan kata yang lain yaitu union with Christ. Bagaimana kita telah disatukan itu menjadi bagian kita yang tidak bisa terpisahkan daripada kita. So, jangan cuma mengatakan bahwa Kristus itu kita kenali, enggak. Engkau miliki, kita miliki. Itu kekuatan kita. Terus saya ingatkan sekali lagi dalam Mazmur 118. Silakan buka kalau saudara lupa Mazmur 118 ayat yang ke-14. Sekali lagi Mazmur 118 ayat ke-14. Di sana pemazmur mengatakan satu kalimat. Tuhan Yahweh itu kekuatanku dan mazmurku. Yahweh adalah kekuatanku dan mazmurku. Saudara jangan berhenti sampai di sana saja. Jangan berhenti dengan mengatakan bahwa Tuhan itu adalah kekuatanmu. Bahwa Tuhan adalah puji-pujianmu. Berani bicara kata selanjutnya apa yang dikatakan oleh penulis Mazmur di sini. Daud juga mengatakan, ia telah menjadi keselamatanku. Tuhan adalah keselamatanku. Dia itu milikku. Kalau saudara masih ingat, minggu lalu saya katakan di dalam Kejadian pasal yang ke-15. Tuhan bertemu dan berfirman kepada Abraham. Dia mengatakan, janganlah engkau takut Abraham. Akulah perisaimu. Tapi kata yang paling penting bukan Tuhan itu melindungi aku, enggak. Bukan Tuhan itu adalah perisai hidupku, bukan. Kata yang paling penting, sayangnya dalam terjemahan bahasa Indonesia itu agak mistranslate. Terjemahannya yang lebih baik adalah, akulah perisaimu dan upamu yang besar itu. Yahweh lah upah daripada Abraham mengikuti Tuhan. Terjemahan dalam bahasa Indonesia dalam LAI adalah, akulah perisaimu dan upamu akan menjadi sangat besar. Bagi saya terlalu kecil perkataan itu. Perkataan daripada Tuhan yang sebenarnya akulah upah yang besar itu. Akulah upahmu, engkau mengikuti aku, engkau mendapatkan aku, itu yang terbesar. Dalam hidup kita akan sangat berbeda sekali kalau mengatakan, ya Tuhan, engkau kumiliki.
Engkau bukan cuma menguatkan saja, tapi dalam pergumulanku sehari-hari, aku bergumul bersama dengan Tuhan yang kumiliki tersebut. Engkaulah bukan cuma mazmurku dan kekuatanku, Engkaulah keselamatanku, Engkaulah milikku. Itu imam besar yang kita punyai. Imam besar memberikan kita kekuatan, kita diingatkan sekali lagi bahwa kita sudah disatukan kepada Kristus, imam besar tersebut. Suatu persatuan yang tidak bisa digambarkan dengan cara-cara manusia, tapi faktanya kita telah disatukan. Kristus menjadi milik kita. Calvin katakan, dia tidak bisa dipisahkan lagi dengan kita. Selama dia masih dipisahkan, berada di luar kita. Calvin katakan, selama dia masih di luar kita, selama kita masih terpisahkan daripada dia, apapun yang dia sudah capai dalam menebus atau melakukan keselamatan bagi umat manusia, tidak ada gunanya dan tidak bernilai bagi kita. Union with Christ. Mulai minggu ini penulis Ibrani bicara mengenai, kalau tadi bicara mengenai mediator atas perjanjian yang lebih baik, maka minggu ini mulai dari ayat yang ke-7 dan seterusnya, penulis Ibrani sedang bicara mengenai perjanjian yang lebih baik tersebut. Apa perjanjian yang lebih baik ini? Maka kita penulis Ibrani mulai mengekspos berkenaan dengan perjanjian yang lebih mulia, perjanjian yang lebih baik, itu perjanjian yang lebih tinggi daripada perjanjian yang sebelumnya. Menarik sekali penulis Ibrani kalau perhatikan dalam ayat yang ke-7. Perhatikan Alkitab saudara dalam Ibrani pasal 8 yang ke-7. Penulis Ibrani sana mengatakan bahwa perjanjian ini, perjanjian yang baru yang kedua, itu diadakan karena ada something wrong dengan perjanjian yang pertama. Dalam bahasa Inggrisnya asli saya bisa terjemahkan, sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu without fault, is faultless, maka tidak perlu ada perjanjian yang kedua. Maka tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Jadi ada yang faulty dalam perjanjian yang pertama. Bukan cuma ada yang faulty, ada something yang faulty dengan perjanjian yang pertama, tapi juga karena itu harus ada perjanjian yang kedua. Nanti kita mempelajari bagaimana Tuhan sendiri yang melakukan inisiasi perjanjian yang kedua tersebut. Itu sangat penting sekali, saudara. Mungkin kalau lihat dalam Ibrani pasal 8 yang ke-13, kalau saudara perhatikan Ibrani pasal 8 yang ke-13, penulis Ibrani sini mengatakan bahwa perjanjian membandingkan yang lama dengan yang baru. Dia katakan bahwa yang pertama, yang lama tersebut adalah perjanjian yang telah menjadi tua. Itu kalimat yang dipakai dalam Ibrani pasal 8 yang ke-13, atau growing old. Lama-lama menjadi tua. Bukan cuma growing old, tapi dikatakan di sana sudah usang. Dan apa yang telah menjadi tua dan usang itu obsolete. Perjanjian yang lama tersebut, yang pertama itu bukan cuma growing old, tapi sudah lewat, obsolete. Sudah menjadi satu hal yang antik, yang tidak perlu lagi, tidak bisa menyelamatkan kita. Apa yang telah menjadi tua dan usang, telah dekat kepada kemusnahannya akhirnya. Sekali lagi konteks daripada penulis Ibrani di sini adalah mengingatkan mereka, orang-orang Kristen mula-mula, yang mulai memikirkan untuk kembali kepada Judaism mereka. Mereka adalah orang-orang Yahudi. Dari orang Yahudi menjadi orang Kristen, selama menjadi orang Yahudi, karena orang Yahudi itu terbentuk daripada satu kelas yang homogen, yaitu suku orang-orang Yahudi, keturunan orang Yahudi. Kristen itu begitu open, bukan cuma orang-orang sekte Yahudi saja, tapi bahkan nanti makin lama makin banyak daripada suku-suku atau tribes, daripada orang Gentiles yang juga bergabung jadi orang Kristen. Maka serang aniaya, serang dekat kepada mereka. Karena mereka bukanlah satu suku di antara seluruh tanah kerajaan Romawi mendapatkan privilege. Dan mereka menjadi orang Kristen. Serang privilege mereka tersebut diancam. Mereka merencanakan kembali. Penulis Ibrani mengatakan, mau kembali? Yang lama itu lama. Yang lama itu bukan cuma lama, growing old, tapi sudah obsolete. Ngapain kembali dari suatu hal yang sudah obsolete? Mungkin saudara masih ingat apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus dalam Matius pasal 9 ke-17. Satu perumpamaan yang sangat penting sekali. Dari sana Tuhan Yesus mengatakan, tidak ada orang yang meletakkan anggur yang baru ke dalam kantong anggur yang lama. Tidak ada satu orang pun yang meletakkan anggur yang baru dalam kantong anggur yang lama. Kalau itu dilakukan, apa yang terjadi? Kantong yang lama tersebut, kantong anggur yang lama itu akan pecah, dan anggur yang dimasukkan itu akan akhirnya terbuang secara cuma-cuma. Soalnya bagi saya, anggur yang baru tersebut adalah darah Kristus. Bagi saya, anggur yang baru tersebut adalah
darah dan perjanjian baru yang didasarkan kepada darah Kristus tersebut. Di sini penulis Ibrani juga mengatakan tidak bisa apa yang sudah dilakukan oleh Kristus itu saudara paksakan masuk dalam perjanjian lama, itu tidak bisa. Tidak bisa anggur yang baru dipaksakan masuk ke dalam kantong yang lama, tidak mungkin. Tidak bisa saudara mengharapkan Kristus plus cara-cara ibadah yang lama, tidak bisa. Ketika Kristus sudah datang, maka yang lama itu harus berhenti. Karena saya mau tanya dalam hidup saudara, pengharapanmu itu Kristus plus cara-cara yang lama, cara-cara dunia, atau hanya Kristus? Saudara, COVID Tuhan berikan, banyak orang yang berpikir, mengapa Tuhan mengizinkan COVID? Bagi orang reform pasti lebih banyak berpikir mengenai hal ini, karena bagi orang reform, tidak ada satupun di luar daripada kehendak Tuhan, bahwa Tuhan itu berdaulat atas segala sesuatu. Maka COVID terjadi karena izin daripada ketetapan Tuhan. Itu kita tidak bisa lari, tidak ada satupun yang di luar daripada kedaulatan Tuhan. Ya, maka di sini orang reform mulai bertanya, mengapa Tuhan mengizinkan COVID terjadi? Setelah kita bisa bertanya dan tidak ada jawaban yang sempurna yang kita bisa jawab, yang kita bisa berikan pada mereka yang bergumul, tapi paling tidak, bagi saya, bagi komunitas ini, saya ajak kita memikirkan, mengapa COVID Tuhan izinkan terjadi? Paling tidak, saudara, supaya kita bisa menikmati bagaimana berkat Tuhan sudah luar biasa besarnya dalam hidup kita sebelum ini. Tanpa COVID, mungkin kita take it for granted. Setiap saat kita bisa beribadah di rumah Tuhan, take it for granted. Minggu depan pun, kalau saya tidak bisa datang, minggu depan pun bisa. Saudara, ketika kita beribadah pada saat ini, kita harus tahu satu hal. Kita beribadah, mungkin ibadah fisik malam ini adalah ibadah yang terakhir. Sebelum pemerintah nanti melarang dan menutup gereja lagi. Dan ketika kita beribadah, kita baru sadar kesempatan ibadah itu pun anugerah daripada Tuhan. Saudara tadi perhatikan video klip yang kita nyanyikan, kita buat tersebut. Saudara bisa melihat kesempatan bisa duduk di sebelah orang lain. Tanpa kita harus tanya histori dia mengenai batuk, pilek, masker. Tidak perlu tanya, kita cuma duduk di sebelahnya saja. Itu pun satu hal yang pemberian daripada Tuhan yang luar biasa. Kita tidak bisa melakukan hal tersebut. Kita baru sadar dengan COVID, kita disadarkan berkat Tuhan yang luar biasa besarnya. Tadi saudara lihat ada fellowship daripada remaja. Bukan cuma fellowship saja, tapi sekarang sleepover remaja. Siapa di antara kita sekarang, ibu orang tua yang pasti memperbolehkan remajanya melakukan sleepover lagi? Mungkin mikir 2 kali, 3 kali, 4 kali, saudara. Bagaimanakah mungkin membiarkan remajaku, anakku nanti tidur di gereja, protokolnya bagaimana, itu dipikirkan semua, harus jelas. Tapi dulu itu luar biasa sekali. Itu hal pertama yang kita harus pelajari, mengapa Tuhan mengizinkan kesulitan hidup, supaya baru tahu berkat Tuhan itu luar biasa besarnya dalam hidup kita. Yang kedua, saudara, saya percaya COVID Tuhan izinkan dalam hidup kita, supaya anak-anak Tuhan belajar bersandar kepada Tuhan. Belajar bersandar kepada Tuhan. Belajar mengatakan bahwa ternyata pengharapan hidupku selama ini hanya Tuhan semata-mata. Sekarang tadi sudah katakan, sekarang ranjang di rumah sakit, makin lama makin berkurang. Sekarang semakin sulit mendapatkan bukan cuma kamar, bahkan ranjang di rumah sakit. Saudara punya koneksi orang penting, tidak menjamin. Saudara punya power dalam dunia ini, punya uang dalam dunia ini, tidak menjamin saudara bisa melewati COVID ini. Maka di sini saudara yang membuat akhirnya kita bisa menikmati hidup dalam dunia sementara, yaitu kita bersandar kepada Tuhan. COVID mengatakan kepada kita, tidak ada sandaran selain pada kita menikmati Tuhan. Dan kita diajar oleh COVID ini bahwa kita tidak melihat dunia sementara ini. Maka kita memang tidak mau bercokol, kita tidak mau tinggal dalam dunia ini, maka kita tidak melihat ada suatu teman dalam dunia ini yang menarik kita. Mata kita terarah kepada Kristus yang akan datang. Itu yang kita pelajari, saudara. Maka di sini, saudara, ini penulis Ibrani mengatakan satu kalimat yang lama itu sudah obsolete. Sekarang yang baru sudah datang dalam hidupmu. Arahkan matamu hanya kepada yang baru tersebut, kepada yang Kristus. Saudara, mari kita menghidupi dunia ini dengan bukan bersandar kepada hal-hal lain. Kristus plus hal yang lain. Kristus plus ini kekuatan atau kemungkinan saya bisa survive karena mungkin uang, karena mungkin kedudukan dalam masyarakat, karena ini, karena itu. Enggak. Kristus ya Kristus, itulah pengharapan kita. Banyak orang datang ke gereja dengan senyuman.
pulang penuh tangisan. Saya kemarin kasih beberapa grup, itu orang-orang yang tertawa. Ada kalau nggak salah 9 foto orang yang sedang tersenyum. Lalu title daripada tulisan atau foto tersebut adalah senyuman, the laughters, senyuman daripada mereka yang depresi. Itu 9 orang yang akhirnya bunuh diri. Tapi ketika mereka difoto itu, wah senyumannya itu kita sangat kenal lah mukanya dia. Robin Williams lah, atau orang yang lain itu semua senyum. Banyak orang yang mungkin senyum di gereja, nangis di rumah. Kalau kita adalah komunitas yang diberkati oleh Tuhan, kita tahu siapa yang menangis. Kita bukan cuma mengenal siapa yang tersenyum, kita mengenal siapa yang menangis di rumah. Siapa yang sedang mengharapkan Tuhan. Dan kesulitan hidup, Tuhan berikan, izinkan dalam hidup kita. Supaya kita tahu siapa sandaran kita. Itu cuma imam besar yang agung tersebut. So, ini satu hal yang penting sekali, saudara. Anggur yang baru nggak mungkin bisa dimasukkan ke dalam tempat kantong anggur yang lama. So, kalau saya perhatikan ayat yang ke-7, maka ada satu kata yang mengagetkan di sana, yaitu kata bercacat. Perjanjian yang pertama, kalau perjanjian yang pertama itu tidak bercacat. Terus saya bertanya, apa cacatnya? Mengapa Tuhan memberikan suatu hal yang cacat? Lalu di mana cacatnya? Maka saudara perhatikan di sini penulis Ibrani mengatakan perjanjian yang pertama itu ada cacatnya karena mereka yang menerima perjanjian yang pertama itu tidak menerima dengan sungguh-sungguh. Mereka bahkan adalah orang yang menolak untuk bisa setia dalam perjanjian yang pertama tersebut. Saudara baca di sini ayat yang ke-9. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar daripada tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku. Itu yang membuat perjanjian yang pertama cacat. Karena yang menerima nenek moyang orang Israel, mereka yang keluar daripada tanah perjanjian, Tuhan sudah menjanjikan dirinya kepada mereka di Gunung Sinai. Tapi mereka akhirnya adalah orang yang tidak setia kepada perjanjian Tuhan. Perhatikan dalam ayat ke-8 di sini, saudara perhatikan di sini, sebab ia menegur mereka. Terjemahan lain adalah menemukan kesalahan dalam hidup mereka, di dalam mereka. Finding faults with them. Kita bicara mengenai suatu perjanjian yang bercacat, terus Ibrani mengatakan dalam ke-8, menemukan something faulty dalam mereka. Tuhan berkata, itu terjemahan yang lebih tepat. Saudara. Jadi, mengapa perjanjian tersebut disebut perjanjian bercacat? Alasan pertama adalah karena yang menerimanya itu tidak bisa menerima dengan sempurna, mereka tidak setia. Terus saya ajak kita untuk melihat suatu bagian yang penting, itu kitab Yeremia yang dikutip oleh Ibrani. Coba kita buka Yeremia. Saudara jangan tutup kitab Ibrani, kecuali kalau saudara pakai handphone ya, Alkitab dalam handphone, saudara pusing, buka tutup itu, nggak tutup begini cara, saudara harus ganti. Maka Alkitab yang fisik ini masih ada gunanya. Saya terus encourage jemaat untuk membawa Alkitab yang fisik. Saudara bisa ngintip, saudara, cepat ngintipnya. Ya, saudara bisa ngelihat, saudara bisa membandingkan. Coba membandingkan, saudara. Ayat yang ke-9, Ibrani pasal 8 ayat 9 saya membacakan sekali lagi. Ya, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku dan aku menolak mereka. Demikian firman Tuhan. Itu yang dikutip oleh penulis Ibrani. Jadi kalau kita perhatikan dalam Yeremia pasal yang 31 ayat yang ke-32, saya bacakan semua bagi saudara-saudara, perhatikan berbeda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, itu masih sama. Kalimat berikutnya, perjanjianku itu telah mereka ingkari meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Di sana saudara bisa melihat ada bagian yang berbeda. Bahkan kalau saya terjemahkan dalam bahasa aslinya, terjemahan bahasa Indonesia mungkin bisa kita parafrase sebagian demikian. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku adalah suami mereka. I am their husband. Aku adalah suami mereka. Tapi mereka tetap mengingkari perjanjian itu. Itu luar biasa sekali. Yeremia di sini menggunakan perhubungan suami istri untuk bicara mengenai perjanjian yang sudah Tuhan lakukan bagi umat Israel. Saya sudah menjadi suami mereka, sudah mengikat
dalam suatu perjanjian, tapi sekarang mereka sudah mengingkari. Karena kita hidup di satu dunia modern, di mana semakin banyak orang membuat alasan-alasan untuk bisa cerai. Bahkan alasan yang terakhir itu namanya divorce, tapi namanya no fault divorce. Atau perceraian yang tidak perlu dicari siapa yang salah, tidak ada salahnya. Di Amerika ini dikenal sebagai irreconcilable differences. Irreconcilable atau suatu yang tidak bisa direkonsiliasikan kembali. Perbedaan yang tidak bisa direkonsiliasikan kembali. Tidak perlu tahu siapa yang salah, tidak perlu cari siapa yang sudah melanggar perjanjian pernikahan, tidak perlu, pokoknya sama-sama memutuskan untuk cerai. Jadi pagi saya iseng-iseng cari, saudara, no fault divorce. Itu bisa dilakukan di Amerika tuh online, tidak usah ke pemerintah meminta ini pengadilan, tidak usah, lakukan secara online, file paper secara online. Dan bisa dilakukan dengan harga cuma $140 saja. 137 to be exact. 137 $, dan orang bisa submit application divorce, no fault divorce. Tidak perlu cari siapa yang salah. So, dalam konsep daripada Alkitab, divorce itu digunakan, kalimat divorce itu digunakan untuk menyatakan perjanjian adalah Tuhan dan umatnya. Ketika Tuhan itu mengikat dirinya dengan umat, itu menggunakan bahasa pernikahan. Aku adalah suaminya mereka. Itu apa yang dikatakan dalam kitab Yeremia pasal 31 ayat 32 tersebut. Akulah suaminya mereka. Namun demikian mereka melanggar perjanjian, mereka berzina. Itu maksudnya. Mereka berzina, maka Tuhan itu akhirnya menceraikan mereka. Coba banyak orang yang tidak setuju dalam orang Kristen itu boleh ada perceraian. Saya akan bicara sedikit mengenai hal ini. Suatu hari kalau bisa kita bicara lebih tuntas, adakan seminar yang lebih khusus lagi mengenai pernikahan, perceraian, dan pernikahan kembali. Itu perlu dibicarakan. Marriage, divorce, and remarriage. Kita berlain dengan Katolik. Kalau Katolik tidak memperbolehkan perceraian oleh karena kasus apapun. Katolik melarang hal tersebut. Di dalam Geneva, ketika Calvin menjadi reformator di Geneva, sebelumnya Geneva adalah kota di Swiss, kota yang dikuasai oleh orang Katolik, teologi Katolik, gereja Katolik. Nggak pernah ada perceraian 1000 tahun sebelumnya. Sampai Calvin masuk dan menjadi reformator, di sana terjadi perceraian yang pertama. Itu bukan karena Calvin sengaja dan membiarkan perceraian terjadi, enggak. Tapi karena Calvin memperbolehkan perceraian dalam khususnya satu hal, perzinahan. Alkitab menceritakan paling tidak ada 2 alasan perceraian itu boleh dilakukan. Coba kita baca Matius pasal 19. Kita baca Matius pasal 19 ayat yang ke-9. Matius pasal 19 ayat yang ke-9. Saya bacakan di sana. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Banyak orang yang mencoba melunakkan kalimat ini, saudara. Tapi kalau saya baca parafrase yang lainnya, tapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina, kecuali karena zina. Itu maksudnya di sana. Dalam hidup daripada umat Tuhan, ketika seseorang itu berzina, dia harus dihukum mati. Maka ketika seorang sudah berzina, dia dihukum mati, maka pasangan yang menjadi victim, yang mendapatkan pelanggaran tersebut itu bebas untuk bisa menikah dengan orang lain. Karena pasangannya itu sudah dihukum mati, sudah mati, dia bebas. Dia dibebaskan daripada keterikatan dengan pasangan tersebut. Hal yang kedua yang menjadi perdebatan adalah 1 Korintus, coba kita buka. Ya ini di antara teolog mungkin tidak sama semua, tapi coba perhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. 1 Korintus pasal yang ke-7, ayat yang ke-15. Saya baca dalam bahasa Indonesianya dan saya bacakan alternatif terjemahan lainnya. 1 Korintus pasal 7 ayat 15, tapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarkanlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat. Tapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Coba terjemahan lain dalam bahasa Asia bukan not necessarily bercerai, tapi meninggalkan. Atau memisahkan dirinya. Atau tidak menjalankan tanggungan sebagai seorang suami atau istri. Tapi kalau orang yang tidak beriman itu separate dirinya atau memisahkan dirinya, biarkanlah dia memisahkan dirinya. Dalam hal ini yang demikian,
Ini interpretasi yang mengatakan bahwa orang yang ditinggalkan tersebut, orang beriman yang ditinggalkan, laki atau perempuan, saudari, saudara atau saudari itu tidak lagi diikat dalam hubungan pernikahan, janji pernikahan. Tapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera, maksudnya be at peace. Terserah setelah itu apa yang akan terjadi di hidup kamu. So, kita bisa memperdebatkan hal ini, cuma di dalam reform, perceraian itu dimungkinkan. Dan saya mau mengambil satu Alkitab, ayat Alkitab yang sangat penting sekali. Seringkali orang mengatakan, mengutip Matius pasal 19 ayat ke-6. Coba kita baca. Matius pasal 19 ayat ke-6 jadi satu justifikasi bahwa tidak boleh ada perceraian sama sekali. Ya, Matius pasal 19 ayat ke-6, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ini menjadi seringkali ayat yang dikutip untuk mengatakan pada orang nggak boleh menceraikan. Pokoknya kalau kamu sudah dilanggar, ada perzinahan, pasanganmu sudah berzina dan seterusnya, pokoknya nggak boleh bercerai. Ya peduli dia bertobat, nggak peduli dia masih melakukan zina atau tidak. Fakta Alkitab sudah mengatakan nggak boleh ada perceraian karena sudah dipersatukan. Karena bagi saya itu satu pengertian yang sangat dangkal sekali. Mengapa? Karena itu akhirnya membuat mereka yang mau hidup suci, nggak bisa hidup suci. Buat orang yang mereka akhirnya menjadi orang victim yang terus dilanggar. Pasangannya, tidak tentu harus laki, bisa juga perempuan, suami atau istri. Yang terus berzina dan terus menerus berzina. Tapi dia terus harus menikmati dan dia terus tinggal dalam dunia, dalam keluarga tersebut. Bahkan dia mungkin kalau suami atau istrinya mau berhubungan dengan dia harus memberikan dirinya. Walaupun dia tahu suami atau istrinya ini sudah tidak setia. Itu tidak bisa membuat rumah tangga tersebut akhirnya menjadi rumah tangga yang suci. Tidak mungkin. Di gereja kita ada orang yang bergumul dengan hal ini. Bayangkan ini kesulitan yang sangat luar biasa besarnya. Di mana seseorang sudah menikah, lalu pasangan tersebut mengatakan, baru ngomong setelah nikah, bahwa saya sebenarnya bisex. Laki bisa, perempuan bisa. Bahkan sebelum menikah dengan engkau saya sudah melakukan dengan pasangan sesama jenis. Ini pasangan ini langsung demikian kagetnya. Lalu dia menangis, dia sudah demikian lama menantikan supaya dia bisa mendapatkan pasangan hidup dalam hidup dia. Dia menangis. Lalu dia berkata, bertobatlah. Kalau kamu bertobat, saya akan menerima kamu. Itu satu hati yang baik. Itu dia sudah membuka diri yang vulnerable pada saat itu untuk akhirnya menerima pasangan yang kembali. Asal engkau bertobat. Tapi pasangan mengatakan, sorry, saya tidak gampang bertobat. Kalau mau perlahan-lahan, kasih saya waktu berapa tahun untuk bertobat. Jadi sambil menikah dengan kamu, saya akan melanjutkan hubungan saya dengan orang yang lainnya. Dan bukan cuma dengan orang yang lain, dengan sesama jenis yang lainnya. Saudara, kalau saudara jadi pendeta yang mengkonseling orang tersebut, saudara katakan apa? Oh, pokoknya tidak boleh berzina, tidak boleh bercerai. Yang sudah disatukan oleh Tuhan, Matius 19 ayat 6, saudara katakan, itu tidak akan menghibur dia. Itu akan membuat beban dia lebih berat lagi, dan dia akan lebih menangis lagi. Sekarang dia, karena saudara bayangkan, ini pasalnya itu bukan cuma berzina, tapi berzina dengan sesama jenis. Saudara bisa bayangkan air mata semacam apa yang dia miliki. Saya katakan pada dia, kalau pasalmu tidak bisa bertobat dan tidak mau bertobat, tidak mau melepaskan dan kembali pada kamu, putuskan hubungan. Saya katakan ceraikanlah orang semacam demikian. Karena justru kamu menginginkan kekudusan dalam hidupmu. Kalau saudara perhatikan Matius pasal 19 ayat 6 ini, ya saudara perhatikan baik-baik kalimat di sana. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Saudara perhatikan di sana, tidak boleh diceraikan manusia. Tidak terjadi ketika yang dilanggar menyerahkan surat cerai, minta cerai. Bukan itu maksud daripada Tuhan. Maksud daripada Tuhan, perceraian terjadi justru pada saat perzinahan dilakukan. Yang disatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Bukan pada saat submit paperwork perceraian. Tapi pada saat dosa tersebut dilakukan, dosa perzinahan. Maka semua di sini yang sudah berkeluarga, hati-hati. Saudara jangan mempermainkan ranjang pernikahan. Saudara jangan mempermainkan hal tersebut. Karena ketika saudara mempermainkan, saudara tidak hidup kudus di hadapan Tuhan. Saudara berzina. Saudara sudah menceraikan pasanganmu. Jangan tunggu sampai ada surat cerai keluar. Enggak, saudara sudah menceraikan pasanganmu pada saat saudara berzina. Itu maksud daripada Alkitab di sini. Mengapa? Karena Alkitab mengatakan, mereka yang sudah berzina itu jawabannya cuma satu, hukuman mati.
Tidak perlu tunggu surat cerai, tidak perlu diputuskan. Mereka sudah dianggap mati, sudah dihukum mati, saudara. Maka daripada ini, makanya langsung saudara bisa melihat ayat ke-9 itu saudara bisa mengerti. Aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Jadi kalau dia menceraikan pasangan hidupnya karena alasan zina, bahkan lu menikah dengan orang lain, dia tidak melakukan zina. Mengapa? Karena pasangan tersebut sudah dikatakan mati. Westminster Confession mengatakan, suatu dosa yang dilakukan sebelum pernikahan. Sekali lagi, saudara, suatu dosa yang dilakukan sebelum pernikahan dan diketahui sesudah pernikahan adalah suatu dasar atas perceraian. Sekali lagi, saudara, suatu dosa yang dilakukan sebelum suatu pernikahan, tapi diketahui setelah menikah. Mengerti ya, saudara, dosa yang dilakukan sebelum pernikahan, tapi diketahui baru setelah pernikahan. Semua orang yang konseling dengan saya menikah, saya kasih tahu, akan tanya hal ini. Pernah enggak dalam hidup kamu melakukan dosa perzinahan, dosa seksual? Kau sudah pernah tahu enggak pasanganmu? Ini udah boleh ada penipuan, saudara. Westminster katakan, kalau ini terjadi, bukan cuma perceraian diperbolehkan oleh Westminster Confession of Faith, bahkan pernikahannya pun bisa dikatakan boleh di-void, dinulkan, enggak pernah terjadi pernikahan tersebut. Westminster juga dengan tegas mengatakan, saudara, mereka yang melakukan perzinahan dianggap sudah mati. Sehingga pasangan tersebut itu berhak untuk bisa menikah dengan orang yang lain. Itu karena yang melakukan perzinahan sudah menceraikan. Saudara, kalau kita tidak menerima konsep perceraian boleh terjadi karena satu alasan, yaitu perzinahan, maka yang dikatakan oleh Yeremia ini tidak masuk akal. Coba kita baca lagi Yeremia. Yeremia pasal yang ke-31. Yeremia pasal yang ke-31 ayat ke-32, perjanjianku itu telah mereka ingkari meskipun aku adalah suami mereka. Itu maksudnya di sana. Aku adalah suami mereka, aku yang sudah memanggil mereka untuk menjadi istriku. Aku yang memilih mereka menjadi pempelai hidupku. Aku yang akhirnya mengikatkan diri dengan mereka dan menjadikan mereka istriku. Karena mereka mengingkari perjanjian tersebut. Walaupun aku sebenarnya masih dalam hubungan suami, istri dengan mereka. Itu maksud daripada Yeremia. Perzinahan terjadi. Perzinahan terjadi membuat akhirnya Tuhan itu membuat perjanjian yang kedua. Tuhan berhak membuat perjanjian yang kedua sekarang dengan memasukkan sekarang dengan orang-orang Gentiles lainnya Tuhan masukkan ke dalamnya. Mengapa? Karena umat Tuhan sudah berzina. Kalau kita tidak punya language yang memperbolehkan doktrin perzinahan dan perceraian, bahkan pernikahan kembali, kita tidak bisa mengerti ayat ini. Orang Katolik yang mengatakan tidak boleh ada perceraian, tapi uniknya dalam hidup mereka, dalam sistem gerejawi mereka, dalam doktrin mereka ada ketidakkonsistenan. Mereka tidak memperbolehkan ada perceraian, tapi memperbolehkan pernikahan dibatalkan. Annulment. Jadi itu bagi saya itu agak sedikit tidak konsisten, tidak boleh percerai, tapi ada jalan keluar lainnya, membatalkan pernikahan. Nah itu tidak konsisten. Tapi saudara, kita justru mengatakan justru karena bahasa yang dipakai oleh Alkitab, memperbolehkan perceraian, karena alasan perzinahan khususnya. Maka sekarang kita bisa mengerti khususnya mengenai covenant. Ada old covenant, ada new covenant. Mengapa ada new covenant? Mengapa ada perjanjian baru? Mengapa Tuhan melakukan perjanjian yang baru? Karena yang lama istrinya itu sudah berzina. Seharusnya mereka sudah dikatakan mati. Maka Tuhan berhak melakukan suatu perjanjian yang baru ini. Ini sangat penting sekali. Kalau saya perhatikan, Ibrani tapi merubah. Kayak merubah. Perhatikan ya, dalam Ibrani pasal yang ke-8 yang ke-9, ya, sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku, dan aku menolak mereka, demikian firman Tuhan. Berbeda. Ada beda nuansa di sini. Ini sekarang nuansanya bukan perjanjian antara suami dan istri. Tuhan dikatakan di sini menolak mereka. Saudara, mana yang benar? Apakah Alkitab dalam Yeremia yang benar atau Ibrani pasal 8 ini yang benar? Saudara, penulis Ibrani mengutip Septuaginta dalam penulisan Ibrani pasal 8. Yang bukan Septuaginta adalah terjemahan bahasa Yunani atas kitab perjanjian lama yang ditulis dalam bahasa Hebrew. Maka di sini saudara, memang ada perbedaan terjemahan Septuaginta dengan yang ditulis dalam bahasa Ibrani tersebut. Atau bisa katakan bahkan mungkin Masoretic text pada abad yang ke-9, abad ke-10 Masehi, itu nanti terjemahan dalam atau tulisan asli atau kopi yang mereka miliki,
kitab Ibrani, perjanjian lama itu dikasih vowel supaya kita bisa baca dengan lebih baik. Ya, tapi ini ada perbedaan antara, bisa katakan antara LXX, Septuaginta, dengan Masoretic Text. Mana yang benar? Tidak usah dipertentangkan, saudara. Saya percaya yang di Yeremia itu adalah firman Tuhan dan dinafaskan oleh Tuhan. Yeremia mendapatkan inspirasi dari Tuhan menuliskan kata-kata tersebut. Demikian juga kitab Ibrani di sini, walaupun mengkutip bukan tulisan aslinya dalam perjanjian lama dalam bahasa Ibrani, dia menulis bahasa Yunani ya terjemahannya. Namun demikian saya juga percaya penulis Ibrani juga mendapatkan inspirasi daripada Tuhan. Ini tetap adalah nafas hidup daripada Tuhan. Dua-duanya itu dinafaskan oleh Tuhan. Kutipan di sini kitab Ibrani dan kitab Yeremia. Maka apa yang dikatakan di sini? Saudara, dalam kitab Yeremia itu dikatakan mereka sudah tidak taat dengan perjanjianku, walaupun aku adalah suaminya mereka. Itu adalah suami yang dalam kitab Ibrani mengatakan yang berhak akhirnya menolak mereka, membiarkan mereka. Itu neglect them. Ya sudah. Karena suatu hal yang sangat fatal dalam hidup kita, bukanlah kita menolak Tuhan, tapi kita ditolak oleh Tuhan. Kalau hati-hati, dosa itu bukan kita sedang menolak dia, terus kita memberontak melawan dia. Tidak, Tuhan membiarkan kita neglect, ya sudah. Kalau sudah katakan ya sudah, yaitu fatal. Kita dibiarkan, kita diserahkan dalam dosa-dosa kita. Ini seperti seorang suami lalu yang mengatakan, ya sudah kamu sudah meninggalkan aku, ya sudah aku sekarang menolak engkau. Aku membiarkan engkau, aku membuang engkau. Dan sekarang aku mengikatkan diri dengan yang lainnya. Karena kita harus tahu satu hal. Kalau kita mengerti hal ini, kita harus tahu satu hal. Bahwa kita ini adalah mendapatkan belas kasihan daripada Tuhan. Karena kekerasan daripada orang-orang Israel, anak-anak Tuhan. Karena kekerasan mereka menolak perjanjian dengan Tuhan tersebut. Kita mendapatkan belas kasihan daripada Tuhan. Jangan bercongkak diri di hadapan Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang berhak mengatakan, saya berhak mendapatkan hal ini. Tidak. Ya, Tuhan akhirnya mengikatkan diri kepada kita melalui perjanjian yang baru. Memang kita dapatkan itu jauh lebih mulia daripada perjanjian yang lama. Jadi kita terima dengan suatu hati yang bersyukur. Bukan mensyukuri pemberontakan mereka. Mensyukuri Tuhan yang masih mau mengikatkan dirinya lagi kepada manusia. Suatu hal yang pertama yang sudah bisa pelajari, ini perjanjian yang bercacat. Mengapa? Karena mereka yang menerima perjanjian yang sebelumnya itu bercacat. Tapi penulis Ibrani ini tidak berhenti sampai di sini. Kalau saya perhatikan, ada suatu nuansa pengertian daripada seluruh kitab Ibrani mengatakan bahwa perjanjian yang itu yang lama. Yang pertama, di Gunung Sinai tersebut, yang Tuhan berikan ketika orang Israel sudah keluar dari tanah Mesir, Tuhan ikatkan diri dengan mereka. Itu cacat. Bercacat, ada faulty di dalamnya, ada something yang faulty di dalamnya. Mengapa? Karena memang perjanjiannya faulty di dalam. Ya, ini luar biasa, saudara. Maksudnya apa? Bukankah segala sesuatu yang dilakukan oleh Tuhan itu baik? Memang. Segala sesuatu yang dilakukan oleh Tuhan itu pasti baik adanya. Dan saya percaya perjanjian yang lama itu pun baik. Saudara, jangan memikir bahwa perjanjian yang lama yang pertama itu tidak baik karena itu perjanjian kerja. Yang baik itu adalah perjanjian baru, itu adalah perjanjian anugerah. Tidak, saudara, perjanjian lama ini tetap adalah perjanjian anugerah. Kita tidak memiliki dua perjanjian yang berbeda, perjanjian kerja dan perjanjian anugerah. Dua-duanya, perjanjian lama dan perjanjian baru adalah perjanjian anugerah daripada Tuhan. Tapi yang pertama tetap dianggap faulty. Bukan berarti bahwa perjanjian Tuhan memberikan suatu perjanjian yang kurang baik, yang tidak sempurna. Tidak, baik. Tapi memang bukan sebaik perjanjian kedua, itu maksudnya. Mengapa? Coba perhatikan di sini, perjanjian yang lama itu didesain oleh Tuhan untuk menjadi sementara saja. Perjanjian yang kedua yang kita terima pada saatnya adalah perjanjian yang selama-lamanya. Dibandingkan dua hal ini saja, saudara bisa langsung mengetahui bahwa perjanjian yang lama itu tidak sebaik dengan perjanjian yang baru. Memang baik, tapi tidak sebaik perjanjian yang baru. Ada satu kalimat daripada ayat yang ke-8, saudara baca di sana, Ibrani pasal 8 yang ke-8. Sebab dia menemukan kesalahan, something faulty di dalam mereka, sehingga dia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya. Demikian firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru. Saudara, dikatakan di sini bahwa Tuhan mengatakan akan datang waktunya. Akan ada suatu perjanjian yang baru. Maksudnya perjanjian yang lama itu memang didesain, dirancang bukan untuk selama-lamanya sementara.
Saudara, kita bisa melihat hal ini daripada mediator atas dua perjanjian ini. Kalau saudara perhatikan, mari kita perhatikan Ibrani pasal 7. Ibrani pasal 7 ayat ke-11. Ya, Ibrani pasal 7 ayat 11 di sana dikatakan, karena itu andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan. Andai kata imamat Lewi sudah mencapai kesempurnaan, artinya belum. Andai kata telah mencapai kesempurnaan, tidak perlu ada seorang yang lain yang ditetapkan menjadi imam besar. Tidak perlu. Kalau imamat Lewi sudah mencapai kesempurnaan, tidak perlu ada orang imam besar lainnya. Maka saudara, tanda perjanjian yang pertama juga tidak sesempurna. Perjanjian yang kedua adalah karena mediatornya juga tidak sempurna. Imam besarnya juga tidak sempurna. Ibrani pasal 7 ayat 23 yang dikatakan tidak sempurna. Mengapa? Karena imamat Lewi itu dalam jumlah yang besar mereka menjadi imam. Mengapa harus jumlah yang besar? Karena satu persatu itu harus mati dan digantikan. Maka jumlah imam dalam suku Lewi itu demikian besar. Imam besar keturunan daripada Harun dalam sepanjang sejarah orang Israel itu demikian banyak. Dalam jumlah yang besar mereka telah menjadi imam karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat sebagai imam. Itu tidak sempurna. Bahkan penulis Ibrani katakan, saudara, yang mereka lakukan, mereka tidak bisa duduk karena yang mereka lakukan itu tidak pernah sempurna. Bahkan korban yang mereka persembahkan tersebut bukanlah suatu korban yang sempurna yang bisa mengampuni dosa manusia. Darah binatang tidak bisa mengampuni dosa manusia, tidak sempurna. Tapi saudara bandingkan dengan imam besar yang kedua, imam besar daripada perjanjian yang pertama tidak sempurna, imam besar daripada perjanjian yang kedua itu sempurna. Ayat ke-24, saudara. Ia tetap selama-lamanya imamatnya. Bukan cuma tidak beralih, tapi bahasa Indonesia mengatakan tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya itu tidak bisa pindah tangan, tidak bisa. Ia satu imam, imam besar selama-lamanya. Oleh karena itu, ayat 25, ia sanggup juga untuk menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang datang oleh dia datang kepada Allah. Ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna. Para imam yang besar suku Lewi tersebut tidak pernah bisa menjadi pengharapan kita. Bahkan dalam diri mereka, mereka bukanlah keselamatan itu. Mereka tidak bisa menjaminkan keselamatan, menyelamatkan diri mereka sendiri pun mereka tidak bisa. Apalagi menyelamatkan umat Tuhan. Tapi imam besar ini tidak bernoda, tidak bercacat, tidak bercelah. Itu akhirnya menjadi imam untuk selama-lamanya, tidak bisa digantikan. Ini menjadikan akhirnya perjanjian kedua itu menjadi perjanjian yang eternal. Perjanjian yang pertama profesional, sementara perjanjian yang kedua itu final dan eternal. Saudara, mungkin kalau kita mengerti, saudara, adalah coba kita buka 1 Korintus. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, penulis Ibrani bicara mengenai tubuh manusia. Dan yang menarik sekali, Paulus membicarakan mengenai tubuh manusia, dan Paulus sekarang membandingkan 3 macam tubuh manusia. Saya pernah mengkhotbahkan hal ini. Ini kali kedua saya akan membicarakan mengenai hal ini. Saudara, perhatikan baik-baik semua argumentasi Paulus di sini. Ini penting sekali. Paulus sudah membandingkan 3 macam tubuh. Yang pertama adalah tubuh daripada Adam sebelum jatuh dalam dosa. Ya, tubuh Adam sebelum jatuh dalam dosa. Kedua adalah tubuh Adam setelah jatuh dalam dosa, atau tubuhnya kita saat ini setelah jatuh dalam dosa. Itu pertama, sekali lagi, tubuh Adam sebelum jatuh dalam dosa. Yang kedua adalah tubuh kita setelah jatuh dalam dosa. Dan yang ketiga adalah tubuh kebangkitan. Yang paling mulia mana kalau di order 1, 2, 3? Mungkin kita selalu mengatakan yang paling mulia yang pertama. Tubuh kebangkitan daripada Kristus itu paling mulia. Yang kedua, karena membandingkan antara tubuhnya Adam sebelum jatuh dalam dosa dengan tubuhnya kita. Oh, tubuhnya Adam lebih mulia. Baru yang ketiga yang tidak mulia tubuhnya kita. Itu kita selalu natural berpikir seperti demikian. Tapi nanti Paulus mengatakan, cuma ada 2 kategori. Tubuh surgawi atau tubuh alamiah. Surgawi itu mulia, yang alamiah itu hina. Nanti kalau perhatikan, kita akan baca. Tubuhnya Adam sebelum jatuh dalam dosa, semulia-mulia tubuh tersebut tetap hina. Perhatikan, yuk kita baca, saudara ya. Saya akan membaca dari 1 Korintus pasal 15 ayat 39. Saya akan membaca terus sampai dengan ayat yang ke-47, bertanggapan. Sambil membaca, sambil memperhatikan, aktif mencoba mengerti. Garis bawahi ayat-ayat yang penting,
Jangan hanya baca lalu lewat, tidak. Tapi engage, belajar untuk mengerti. Suatu argumen yang sangat penting sekali. Bukan semua daging sama, daging manusia lain daripada daging binatang, lain dari daging pada daging burung, lain daripada daging ikan, 40. Terang Paulus membagi dua macam tubuh, dua kategori saja, tubuh sorgawi dan tubuh alamiah, yaitu tubuh sorgawi yang lebih mulia dan tubuh yang duniawi ini yang tidak mulia. 41, kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang, dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang-bintang yang lain. 42, orang mungkin terjemahan lebih tepat adalah ditanamkan di dalam kebinasaan. Ini tubuhnya kita saat ini. Tubuh kita tuh bisa mati dan akhirnya dikuburkan, ditanamkan dalam kebinasaan, dibangkitkan ke ketidakbinasaan, ditanamkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditanamkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Saudara semua sampai di sini saudara mengerti, tubuhnya kita dibandingkan tubuh kemuliaan itu tidak bisa dibandingkan. Tubuhnya kita itu dikatakan di sini bisa binasa, hina dan lemah. Ya, ditanamkan, makan bisa mati, tapi nanti ketika dibangkitkan dengan tubuh yang tidak mungkin bisa binasa lagi, yang mulia dan yang kuat. Tubuh kebangkitan demikian mulia. 44 saudara baca. Oh, tiba-tiba sekarang Paulus bicara mengenai Adam dan mengutip Kejadian pasal 2 ayat ke-7, yaitu fakta bahwa Adam belum jatuh dalam dosa. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tapi Adam yang terakhir menjadi roh yang menghidupkan. 46. Manusia pertama berasal daripada debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Saudara perhatikan di sini. Ada 3 macam tubuh. Tubuh kita yang harus akan mati, yang akan ditanamkan dalam hal yang bisa binasa. Tubuh yang hina, tubuh yang lemah, yang akan dibangkitkan nanti dengan ketidakbinasaan, yang mulia dan yang kuat. Bicara mengenai tubuh yang bisa berdosa, yang bisa mati. Bicara mengenai tubuh kebangkitan, dan tiba-tiba dalam ayat yang ke-45, Paulus tiba-tiba berbicara mengenai tubuhnya Adam sebelum jatuh dalam dosa. Sekarang bagaimana dengan tubuhnya Adam? Kalau tubuhnya kita sekarang tubuh yang alamiah. Tubuh kebangkitan nanti tubuh yang rohania. Tubuhnya kita sekarang bisa mati, hina dan lemah. Tubuh kebangkitan tidak bisa mati, itu mulia dan kuat. Bagaimana dengan tubuhnya Adam sebelum jatuh dalam dosa? Mau tahu dalam kategori yang mana? Yang alamiah atau yang rohania? Yang kuat atau yang lemah? Yang bisa binasa atau tidak binasa? Yang akhirnya hina atau yang mulia? Lalu kita, saudara, mungkin kita akan mengatakan tubuhnya Adam belum jatuh dalam dosa itu mulia. Tapi setelah Paulus melihat kebangkitan Kristus, tubuh kebangkitan Kristus, teologi dia berubah, eskatologi dia berubah. Tubuhnya Adam, semulia-mulia tubuhnya Adam sebelum dia jatuh dalam dosa, dipanggil oleh Paulus di sini adalah tubuh alamiah. Artinya apa? Tubuh yang bisa binasa, tubuh yang hina, dan tubuh yang lemah. Loh, kok Adam dikatakan sebelum jatuh dalam dosa sudah bisa binasa? Karena Adam tidak pernah mendapatkan hidup yang kekal sebelum dia jatuh dalam dosa. Kok orang katakan Adam sudah mendapatkan hidup yang kekal, kalau dia jatuh dalam dosa itu berarti keselamatan bisa hilang. Itu bukan konsep daripada orang reform. Adam belum mendapatkan hidup yang kekal. Kalau Adam taat, dia akan mendapatkan hidup yang kekal tersebut. Tubuhnya akan dirubahkan dan menjadi tubuh yang kemuliaan dan dia akan hidup bersama dengan Tuhan. Masuk dalam eskatologi. Taman Eden bukan surga. Taman Eden itu bukan titik akhir. Taman Eden itu profesional sementara saja untuk menguji Adam. Dan Adam jatuh. Maka tidak heran Tuhan katakan dalam Kejadian pasal 2, 16, 17. Pada hari di mana engkau memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat ini, engkau pasti akan mati. Berarti Adam sebelum jatuh dalam dosa pun dia bisa mati. Tubuh dia adalah tubuh yang bisa binasa. Tubuhnya Adam sebelum jatuh dalam dosa, tubuh yang bisa binasa dan yang lemah. Tapi mengapa Paulus mengatakan dia adalah tubuh yang hina?
Di sini bukan hina karena dosa. Tapi relatif dibandingkan tubuh kemuliaan. Kemuliaan daripada tubuh Adam belum jatuh dalam dosa itu tidak ada apa-apanya. Kayak kemuliaan lilin di tengah-tengah cahaya yang demikian besar. Itu nggak ada artinya. Kayak kemuliaan lilin di tengah-tengah terik sinar matahari siang hari bolong. Nggak ada artinya. Karena kalau saya melihat lampu di atas ini, coba saudara lihat, saudara. Berapa lama saudara bisa lihat tanpa akhirnya mata kunang-kunang. Sakit lihat lampu di atas ini lama-lama. Ini padahal cuma berapa puluh, maksimum cuma berapa ratus watt total. Ini mulia, ada kemuliaan lampu. Tapi tidak sebanding. Hina kalau dibandingkan dengan terangnya cahaya matahari. Ngerti tidak maksudnya? Itu jauh lebih mulia. Jauh lebih terang. Paulus ketika melihat tubuhnya Adam menjauh jatuh dalam dosa. Kalau dia tidak punya konsep tubuh kemuliaan Kristus yang sudah dibangkitkan tersebut. Dia akan mengatakan tubuhnya Adam sangat-sangat mulia. Tapi sekarang ketika dia melihat dalam tubuh kebangkitannya Kristus. Dia mengatakan, semulia-mulianya tubuhnya Adam, itu tetap hina. Saya percaya dengan pengertian demikian kita bisa mengerti perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama itu baik. Itu tetap adalah perjanjian anugerah daripada Tuhan. Tapi ketika dibandingkan dengan perjanjian baru, yang kedua. Kita melihat imam yang lama dan imam besar yang baru. Maka bisa katakan bahwa ini ada cacat. Ini tidak mulia. Ini hina dibandingkan dengan yang sudah mulia tersebut, yang sudah datang dan sudah digenapkan tersebut. Ini cara saudara melihat dua perjanjian ini. Perjanjian lama tersebut itu baik. Tetap adalah perjanjian anugerah. Tapi ketika Kristus sudah datang, itu jauh lebih baik. Jauh lebih mulia. Maka dibandingkan yang kekal, yang sementara pasti tidak baik. Dalam pergumulan hidup kita sehari-hari, jangan lupa kita bukan di sini, kita sudah mendapatkan yang final. Karena kalau dalam perjanjian lama itu ada sunat, darah dicecerkan. Ada korban. Saudara pernah lihat binatang dikorbankan? Pernah lihat enggak, saudara? Kalau tidak pernah lihat, ambil waktu untuk melihat. Ya, itu saya pernah lihat di Ancol, sapi dipotong kepalanya dengan pisau yang besar, potong krek. Itu sambil teriak-teriak, sapi itu darah berceceran kemana-mana. Dan kemudian sapi tersebut mati, saudara. Itu kayak ada something glorious, ada darah yang keluar. Kalau kekristenan tidak glorious. Air baptisan. Sakramen apa? Perjamuan kudus itu cuma, sakramen perjamuan kudus cuma roti dan anggur. Tidak ada yang glorious. Tidak ada temple, tidak ada bait Allah. Umat Islam seumur hidupnya minimal 1 kali mereka harus pergi ke Mekah. Ada satu hal di mana mereka bisa lihat secara visible, tangible. Satu hal yang demikian megah. Umat Kristen tidak ada. Tidak ada center daripada worship pun tidak ada. Tidak ada imam yang melayani tabernacle, tidak ada. Tapi bagi penulis Ibrani itu menunjukkan kesempurnaan Kristus. Karena bait Allah. Bahkan dalam penulisan Ibrani dikatakan cuma kemah. Kemah suci tersebut sekarang ada di surga, bukan di bumi. Imam kita di surga, bukan di bumi. Tidak perlu lagi melakukan korban, karena korban tersebut sudah menyerahkan dirinya. Dan dia sekarang sudah diterima di surga, bukan lagi di bumi. Itu menunjukkan kesempurnaan finalitas kita. Suatu perjanjian baru yang demikian sempurna, jauh melebihi perjanjian yang lama. Yang baik, tapi bukan hal yang eternal, yang profesional. Saudara, saya akan menyimpulkan khotbah ini pada hari ini dengan kita membaca sekali lagi ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-12. Sambil membaca, sambil saudara mencari ada berapa janji Tuhan di dalam bagian ini. Janji Tuhan itu adalah aku akan, itu janji Tuhan ya, dalam kata future tense. I will be, I will do something, itu janji Tuhan. Saudara catat ada berapa garis bawahi Alkitab saudara, ada berapa janji Tuhan dalam perjanjian baru ini. Mari kita membaca bersama-sama ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-12. Semua membaca 2, 3. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. Pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku, dan aku menolak mereka, demikian firman Tuhan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Sudah waktu itu demikianlah firman Tuhan.
Aku akan menaruh hukumku pada akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan kenallah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Ini inti perjanjian baru. Ada berapa janji Tuhan? Ya, saudara bisa macam-macam jawabannya. Saya katakan kalau saudara perhatikan dalam bahasa Indonesia tidak bisa dapat jawaban yang benar. Ya, karena dalam bahasa Indonesia ada yang disingkat, ada tidak keluar. Bisa katakan di sini ada 6 janji Tuhan. Ya, ada kata will, I will itu 6 kali keluar. Saudara tuliskan, dua catat. Yang pertama adalah dalam ayat yang ke-8. Aku akan mengadakan perjanjian baru. Dalam bahasa Inggrisnya, I will establish. Aku akan mendirikan. Aku akan mengadakan, memulai perjanjian baru tersebut. Yang kedua adalah dalam ayat yang ke-10. 2, 3, 4. 3 kali dalam ayat yang ke-10. Di sana dikatakan yang ke-10. Aku akan mengadakan, aku akan membuat perjanjian dengan kaum Israel. I will make. Itu yang kedua kali. Yang pertama tadi, I will establish. Yang kedua adalah, I will make perjanjian dengan kaum Israel. Yang ketiga tetap dalam ayat yang ke-10, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka. I will put. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka. Bisa dilanjutkan lagi, akan menaruh dan menuliskan. Menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Aku akan menaruh dan menuliskan. Itu menjadi satu hal yang sama. Ayat ke-10 yang ketiga, aku akan menjadi Allah mereka. I will be their God. Itu janji daripada Tuhan. Lalu yang kelima dan yang keenam, itu dalam ayat yang ke-12. Itu 2 kali keluar dalam bahasa aslinya. Dalam bahasa Indonesia tidak kelihatan. Aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka. I will be merciful towards their transgressions. Aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka. Lalu yang kedua dalam ayat ke-12. Dan aku tidak lagi akan mengingat dosa-dosa mereka. I will remember their sins no more. Itu janji daripada Tuhan. Ada 10 janji. I will establish a new covenant. I will make a new covenant. Kalau dikatakan dalam yang ketiga, I will put my laws in their minds and write in their hearts. Yang keempat, I will be their gods. Yang kelima, I will be merciful towards their transgressions. Yang terakhir, and I will remember their sins no more. 6 kali keluar janji Tuhan ini. Ini janji yang luar biasa. Yang engkau miliki, yang aku miliki. Janji yang baru tersebut. Dalam 6 janji Tuhan ini. Semua pribadi Allah Tritunggal berperan di dalamnya. Ini adalah janji yang sangat-sangat unik. Karena janji ini diberikan oleh Allah, Bapa, melalui pengorbanan Allah Anak, yang akhirnya diaplikasikan oleh Allah Roh Kudus. Inilah redemption accomplished and applied, yang didapatkan dan yang diaplikasikan dalam hidup anak-anak Tuhan. Janji yang pertama, yang kedua, yang keempat. I will establish a new covenant. I will make a new covenant. I will be their God. Itulah bagi saya, itulah janji Allah Bapa kepada umat Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru. Itu inisiatif. I will establish and I will make a new covenant. Kalau satu perjanjian, kalau orang dunia hanya tahu mengenai bagaimana dia disakiti, lalu bagaimana dia disalahi, lalu dia bisa menceraikan. Tapi hanya Allah yang kemudian mengatakan, walaupun engkau sudah menceraikan aku, sekarang aku akan mengambil dan mendapatkan engkau kembali. Engkau tetap akan menjadi umatku, aku akan menjadi Allahmu melalui suatu perjanjian yang baru. Itu cuma Tuhan yang bisa melakukan hal ini. Manusia tidak bisa. Ini yang pertama, saudara. Allah Bapa itu akhirnya memberikan inisiatif. Dia akan memberikan perjanjian yang baru. Dia akan mengikatkan dirinya kembali dengan umat Tuhan. Dia akan mengikatkan dirinya dengan mereka yang sudah meninggalkan Tuhan.
kasih karunia Tuhan, I will establish a new covenant. I will make a new covenant. In fact, I will be their God. Tapi ini semua hanya bisa dilakukan melalui Yesus Kristus, bukan? Maka itu bisa kita lihat dalam ayat yang ke-12. Usah perhatikan di sana, I will be merciful. Aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka. Melalui apa? Melalui pengorbanan Kristus. Walaupun mereka sudah bersalah, tapi I will be merciful towards them. Kita yang sudah disatukan dalam Kristus Yesus, kita mendapatkan His righteousness itu dicangkokkan dalam diri kita. Jadi ketika Allah Bapa melihat kita, dia tidak melihat dosa kita. Dia melihat kebenaran Kristus. I will be merciful towards you and towards me. I will be merciful. Itu janji Tuhan karena apa yang dilakukan oleh Kristus. Dan bukan hanya itu saja, ayat 12 mengatakan, I will remember their sins no more. Aku tidak lagi akan mengingat dosa-dosa mereka. Kenapa? Karena pengampunan total yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan ketika sudah menerima kita dalam Kristus, dia melihat anaknya yang demikian manis. Anak yang demikian agung, yang demikian suci, yang tidak pernah berdosa. Dia mengatakan, kalau demikian, bagi mereka yang sudah dipersatukan dalam hidup anakku, mereka juga mendapatkan pembenaran oleh karena anakku. Mereka juga mendapatkan pengudusan. I will remember your sins no more. Itu janji Tuhan. Oleh karena itu dia bisa menjadi Allah ya kita. Tapi semua ini tidak mungkin bisa terjadi kalau Roh Kudus tidak bisa mengaplikasikan apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Maka di sini, saudara, pribadi Allah Roh Kudus, itu pekerjaan dia dinyatakan dalam ayat yang ke-10. Kalau kita baca di sini, ada satu kalimat, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka, dan menuliskannya dalam hati mereka. Dalam perjanjian yang lama, saudara, orang-orang umat Tuhan, nenek moyang orang Israel itu memiliki loh-loh batu yang mereka bisa tahu apa yang diinginkan oleh Tuhan. Tapi anak Tuhan dalam perjanjian baru tidak perlu lihat keluar. Dalam hati mereka ada perintah Tuhan. Dalam hati Anda semua, dalam hati kita semua, Tuhan sudah menuliskan apa yang Dia inginkan. Kita tidak usah lihat keluar. Kita tidak perlu akhirnya tunduk pada suatu hukum yang ditulis dalam loh batu. Tidak. Hukum daripada Tuhan sudah dituliskan dalam hati kita. Paulus mengatakan bahwa kita semua ini suratnya Kristus. Yang ditulis bukan dengan tinta, tapi dengan roh Allah yang hidup. Coba kita baca. 2 Korintus pasal yang ketiga, kita baca. 2 Korintus pasal yang ketiga. 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Ini sangat sinkron sekali dengan apa yang dikatakan oleh penulis Ibrani. 2 Korintus pasal 3 ayat ketiga, Paulus mengatakan, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Kamu semua, kita semua, ini adalah suratnya Kristus. Kita, di dalam hati kita, Tuhan sudah menuliskan, Kristus sudah menuliskan. Melalui roh Allah yang hidup, Dia menuliskan apa yang Dia inginkan dalam hidup kita. Tanda bahwa kita adalah orang Kristen, adalah kita senantiasa mengetahui apa yang diingin oleh Allah. Bukan apa yang sudah dituliskan dalam loh-loh batu, itu mati, saudara. Tapi yang dituliskan oleh alam hati kita, tanda bahwa kita adalah milik daripada Tuhan. Hati kita ditulisi oleh tangan Tuhan. Apakah kita bergumul dengan dosa pada saat ini? Apakah dalam keluarga kita ada pergumulan dosa? Maka hari ini, kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita dan mengatakan, hey umat Tuhan, dalam hatimu sudah ada perintah Tuhan. Dalam hatimu sudah ada pekerjaan Tuhan. Kalau engkau sudah disatukan kepada Kristus, maka dosa tidak lagi menguasai hidup kita. Kita tidak memiliki imam besar yang orang-orang Lewi tersebut, yang sendirinya dibatasi oleh kematian mereka. Mereka sendiri tidak bisa mengampuni dosa mereka. Tapi kita memiliki imam besar yang demikian agung, imam besar yang sudah menuliskan apa titah Tuhan di dalam hati kita. Mereka tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan ini.
Kami mau menyerahkan gereja ini dalam tangan Tuhan. Supaya Engkau memberikan kepada kami suatu pergumulan yang indah di hadapan Tuhan. Kami mengakui bahwa kami adalah orang-orang yang lemah. Kami mengakui bahwa dalam hidup kami masih bergumul. Bahkan bukan hanya bergumul dengan hal-hal yang fisik. Seringkali kami masih bergumul dengan dosa-dosa. Jadi kami tahu satu hal, bahwa kami bukan milik dunia ini. Bahwa kami milik-Mu. Bahkan kami bisa mengatakan, Engkau adalah milik kami. Itulah kekuatan kami untuk bisa menjalani dunia sementara ini. Bapak, pada pembentukan Tuhan dalam tahun 2021 ini, banyak yang harus kami terima. Ajar kami untuk menerimanya dengan sukacita. Kamu menyerahkan gereja ini dalam tangan Tuhan dan seluruh keluarga di dalam tangan Tuhan. Supaya Tuhan bekerja dalam hidup kami masing-masing. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.